Kalau kita cuman nestapa, nelangsa, mengeluh, gue pikir sih itu nggak jadi ini ya, nggak jadi sebuah solusi yang baik sih sekarang. Jadi Melayang ini single yang diciptakan Krishna Balagita. Krishna Balagita ini sama kayak gue, alumni Ya, ada band. Gue kadang jujur sampai sekarang aja, gue ngerasa gue tuh khasnya di mana sih gitu kan. Mitos atau fakta ya? Tinggal jawab Ya. mitos atau fakta. Nah, Kak Doni lebih dikenal dengan seorang solois atau vokalis band? Mau kemana? Subscribe dulu YouTube 1011 MGT Radio Bandung. Ada orang lagi. Aduh ya Tuhan. Hai Kak Doni. halo, Sehat? sehat. Kan speechless kan? Oh maaf loh, aku gak bisa bohong kalau aku speechless. Oke, gimana nih? Suaranya serak-serak gitu ya. Oh ya, sama nggak suaranya? Beda Kan suara Kak suara. Doni ciri khas banget tuh. Kalau misalnya duet sama aku gimana? Baru mulai ngajak duet. Aku baru mulai udah ngajak duet ya. Iya. Oke, banyak banget orang yang kangen banget nih sama suaranya Kak Doni nih. Ini enak gak sih aku manggilnya kakak? Kakak aja ya? Om. Biar kita seumuran gitu ya? Kan kita emang seumuran. Oh gitu ya? Kita Siap. seumuran. Tuh kan malu. Kemana aja Kak? Sibuk apa nih sekarang kegiatannya? Sibuk nyanyi masih, nyanyi ke sana off-air banyak sih. Kegiatannya lebih ke sekarang ini sih. Oke, berarti selama pandemi ini ngapain aja nih? Di rumah, bikin apa gitu? Pandemi kemarin sibuk recording yang jelas, kemudian masih off-air untuk kayak acara-acara kayak wedding, gathering gitu kan, masih banyak. Cuman skupnya sekarang kan emang karena pandemi jadi lebih kecil kan untuk tamu-tamu segalanya gitu kan. Dan online sih paling kayak acara-acara online gitu. Iya. Virtual semua lah ya. Iya sekarang ini. Terus nih Kak Doni sama keluarga ya, biasanya lagi pandemi gini apa sih kegiatan yang paling seneng dilakuin? Yang jelas selama pandemi akhirnya semakin banyak ketemu sama anak-anak ya, karena kalau biasanya kan kalau sama istri sering sih, karena istriku kan jadi manajerku setelah solo, jadi kemana-mana aku sama istriku. Tapi kalau selama pandemi ini akhirnya jadi banyak ngeluangin waktu untuk kenal anak-anakku, apalagi kan yang kedua kan juga masih baby kan, memang anak hasil pandemi kan gitu kan, lahirnya baru tahun gitu. Jadi ya anak hasil pandemi. Ya hasil pandemi ketemu lu lagi akhirnya jadi bayi deh gitu kan. Terus lebih banyak ini sih, jadi banyak urusan mengasuh yang kedua itu lebih banyak. Kalau yang pertama kan karena masih kegiatan kan. Kalau yang sekarang kan ya kegiatan sekarang juga banyak di rumah online gitu. Jadi lebih seru sih akhirnya. Seru-seru sedap gitu deh pokoknya kan, soalnya di mana-mana ada ada teriakan sana sini kan. Cuman ya udah biar tetap waras sehat gitu kan, ya udah kita enjoy aja yang penting sih. Kak Doni itu pandemi dapat baby, aku pandemi nggak dapat baby. Kenapa? Belum nikah. Karena belum punya pasangan. Belum mulai. Aduh Ya curhat kan jadinya. Terus di Instagram aku sempat lihat-lihat juga nih Kak Doni ya. Ya. Ekspresi anak-anak Kak Doni tuh lucu-lucu, gemesin banget. Iya, sama kayak papa. Gitu? Oh, sama kayak papanya. Kepikiran gak sih gitu next time anak-anak jadi vokalis juga kayak bapaknya gitu? Pernah kepikiran gak? Sebetulnya yang pertama sudah nyanyi juga sama aku. Iya, udah duet kita. Yang pertama. Yang kedua. Dan itu umurnya udah waktu pandemi kemarin, jadi sebut KFC nggak apa-apa ya. Jadi sebelum aku yang album sama KFC ini, aku sudah lebih dahulu duet sama anakku Ken. Jadi itu tahun lalu itu ada satu album di mana anak-anaknya artis semua nyanyi di album KFC, anak-anak kecil gitu. Dan aku nyanyi sama anakku Ken, ada nyanyi lagu Burung Hantu di situ. Jadi dia udah nyanyi sih kalau anakku pertama. Kalau yang kedua masih ini ya, belum lah ya, masih bayi. Gitu. Tapi kayaknya yang kedua juga sama deh. Darah musiknya suka tuh teriak-teriak, dia kan? lebih rock dia tuh kayaknya.
teriak-teriaknya juga enak ya. Kalau aku yang teriak nggak enak, nggak tahu kenapa. Soalnya kalau di rumah kan emang nyanyi, jadi semuanya tuh nada gitu, kita satu keluarga gitu loh. Oh, satu keluarga semuanya? Atau tapi beneran semua tuh natural, emang anak-anak suka nyanyi juga, atau misalnya diarahin nih, kamu Gue jangan aja nyanyi kaget deh ya, kayak anak gue ayah. yang pertama, anak gue yang pertama yang Ken itu, mungkin karena terbiasa kita itu memang di rumah om opanya juga suka nyanyi gitu kan, Iya, juga pecah suara. Dan anakku itu umur yang Ken itu yang nyanyi sama aku duet, dia umur Hmm? hampir 3 tahun dia sudah bisa pecah suara secara otodidak. Dia Masih kecil udah bisa pecah suara ya? gue aja umur Aku, pecah suara gitu. Pecahin piring iya kali ya gue gitu kan. iya bener, pecahin piring, pecahin Gelas. kaca tetangga gitu kalau aku biasanya. Iya jadi kalau yang pertama itu emang udah otodidak dia itu sih dan Hmm. gue sih nggak pernah yang dorong-dorong, ayo nih cekokin gitu. Jadi enggak sih, emang dia naturalnya karena dia suka denger papa mamanya, om opanya, semua lingkungannya suka nyanyi. Jadi dia udah terbiasa dan selera dia pun tes untuk lagu-lagunya juga menurut gue sangat kagum sih sama anak-anak gue sih. Keren-keren. Oke, harapannya deh buat anak-anak apa nih, Kak Don? Harapannya jadi anak yang berbakti sama keluarga, klise tapi memang berbakti. Amin. Jelas nggak gampang ya. Tetap menjadi anak yang sweet sih dan penuh kasih gitu kan. Saat kita kasih anak-anak kita itu bekal yang paling penting ya itu ya. Jadi di situ akhirnya dia nanti setelah dia keluar gitu ketemu dengan banyak orang dia mungkin bisa menjadi pribadi yang baik ya, yang attitude-nya. Itu sih yang paling penting sih. Iya, ya. Amin, doain ya, amin. Next Mm-mm. time akan ada Doni Junior. Suaranya Amin. juga udah enak sih. Aminin ya, karena kan ada Amin. generasi-generasi selanjutnya gitu loh. Oh, Dan ngobrolin soal beberapa project solois sekarang nih ya. Keluar single baru nih ceritanya, pecah telur yang baru iya, ya. keren ya pandemi Melayang. kesempatan untuk bikin album tuh. Itu Nah keren itu. banget. Gue happy banget. Jadi pandemi itu tetap berkarya ya Kak Doni ya? Iya, gue masih diberi kesempatan tuh gue sampai akhirnya menamakan album gue tuh dengan Keajaiban Cinta. Karena gue bilang prosesnya tuh kayak dipermudah segalanya dan lancar aja gitu di tengah pandemi orang kebingungan segala macemnya gitu kan. Gue masih ada punya slot untuk bisa berkarya, bikin album lagi bukan single ya, album itu which is tuh sangat susah sih menurut gue ya. Orang fokus sama yaudah sama pandemi gitu kan dan gue masih bisa dikasih kesempatan untuk berkarya dan semoga ini jadi sebuah karya yang banyak orang suka ya gitu kan. Jadi fokus kita udahlah kita sekarang ini jangan melulu fokus sama pandemi tapi kita fokus sama apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini gitu. Apa yang bisa membuat kita tetap sehat, tetap waras, kita lakukan aja karya-karya kita, apa yang jadi pekerjaan kita, apa yang jadi kerinduan kita. Dan gua rasa itu adalah bagian dari supaya imunitas kita tetap kebangun sih. Karena kan kalau kita cuman nestapa, nelangsa, mengeluh, gue pikir sih itu nggak jadi ini ya, nggak jadi sebuah solusi yang baik sih sekarang. Gitu. Benar. Tua banget ya gue ngomongnya, maaf ya. Enggak kok, nggak tua. Cuma Nggak tua, umur ya? aja kan. Basically enggak kok, kita masih muda. Iya. Anyway, Harus. ngomongin soal lagunya nih Melayang. Boleh dong ceritain sedikit tentang singlenya Melayang. Jadi Melayang ini single yang diciptakan Krisna Balagita. Krisna Balagita ini sama kayak gue alumni Ya, Extra Band. Jadi di album ini gue banyak selain Krisna juga ada beberapa penyanyi-penyanyi idol yang gue ajak duet di album ini. Jadi album ini gue jamin menjadi salah satu album yang menarik ya karena diisi di dalamnya ada banyak-banyak lagu yang keren-keren. Gue bukannya karena gue yang punya album, tapi gue tanya sama beberapa orang yang ada di sekeliling, keren-keren, responnya bagus gitu. Yes, sukses ya, sukses lah. Ciri khas suaranya sih Kak Doni, kenapa bisa ada suara seperti Kak Doni? Tutup mata aja denger, oke, suaranya Doni dah beres gitu. Itu ya. Kenapa? Gue juga bingung tuh. Gue kadang jujur sampai sekarang aja, gue ngerasa gue tuh khasnya di mana sih gitu kan. Cuman ya mungkin orang lain yang bisa nilai ya karakternya gitu kan. Kalau gue sih ngerasanya masih yang kayak di album ini juga gue juga ada remake sebuah lagu Legend
dari band legend juga di Indonesia. Gue sendiri waktu bawa ini karena lagu itu kuat gitu ya. Gue takutnya ini bisa menjadi itu tadi kalau masalahnya kalau kita bawain sebuah lagu yang sudah kuat banget, kemudian kita ubah menjadi karakter kita, itu apakah bisa menjadi bagus atau enggak gitu. Cuman so far sih gue tanya sama beberapa orang bilang, enggak ini lu banget, ini nih berhasil sih keluar dari ini. Ya bagus lah. Masih ada karakter itu bagus. Iya sih, karakternya itu ciri khas banget ya. Kak Doni dari dulu, dari zaman aku SD deh kayaknya Kak Doni, dengar suara Kak Doni. Aduh, kenapa harus sebut Aku SD. Kan kita seumuran. Umuran. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Oke, ini yang membedakan sama, oke gini deh aku nanya dulu. Mitos atau fakta ya? Tinggal jawab mitos atau fakta. Kak Doni lebih dikenal dengan seorang solois atau vokalis band? Band? Mitosnya? Maksudnya gimana sih? Band? Mitos atau fakta? Belum beres kan? Oh, belum mitos beres. atau fakta? Belum beres. Kak Doni lebih dikenal dari band. Lebih dikenal Mitos jadi anak band ya? dikenal karena band. Oh iya, fakta. Fakta, oke. Iya. Terus, kedua, Kak Doni selain nyanyi juga punya kegiatan lain, yaitu podcast and YouTube. Fakta. Masih Fakta. YouTube sih, Jadi masih ceritain. YouTube sih. Masih YouTube sih. Ceritain. Apa kontennya? Gue juga baru ngaktifin sih selama pandemi itu akhirnya jadi ada. Tadinya gue, malas lah ya nih. Kadang gitu ya, kita udah di zona nyaman yang jadi penyanyi gitu ya. Kemudian semua orang pada jadi YouTuber gitu kan. Gue nggak mau jadi ada anggapan kayak lata gitu kan. Akhirnya cuman gue pikir, nggak apa-apa ya kan kita namanya juga berkarya gitu. Orang juga banyak pengen tahu keseharian Doni sama keluarga itu bagaimana sih. Ya udah akhirnya waktu tahun lalu sih gue ngaktifin lagi tuh ininya. Jadi judulnya Doni Sibarani Journey. Jadi kayak journey gue kalau mau nyanyi apa aja persiapannya, kemudian sama keluarga gitu-gitu deh. Gitu. Dan so far sih responnya masih dikit sih, kan baru awal gitu kan. Jadi so far sih orang banyaknya ayo dong aktifin gitu kan. Ya ini lagi memecut diri untuk aktif jadi YouTuber. Podcast nggak podcast? Next podcast? Nextnya sih ada kepingin sih, pengen podcast. Cuman kan Doni tuh malu gitu, jadi gimana gitu ya? Kenapa takut malu? Gitu. Tenang, aku orang pertama yang akan selalu melihat notifikasi. Ting. Nyalakan lonceng. Jadi subscribernya Kak Doni. Siap ya, jangan speak loh, awas lo speak. Bener. Iya kan, aku tuh followers, cuma nggak di follow back aja sama Kak Doni.